Bab 2096. Aku yang melakukannya. Ricky Wang tersenyum dingin di dalam hatinya dan melihat ke sekeliling. Di bawah selubung kerohaniannya saat ini, dalam radius 100 mil, bahkan seekor lalat pun tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Dia akan menunggu saja untuk melihat bahwa sebenarnya Eric Kin dapat bersembunyi sampai seberapa lama. Sepertinya ini adalah tempat di mana Marcos Yu dan yang lainnya berada. Sebelumnya, perhatiannya semua terfokus pada Eric Kin, tetapi sekarang dia barulah menyadari bahwa setelah sekian lama dia mengejarnya, dia tiba di istana murid elit dari partai bagian dalam. Namun, pikiran itu hanya melintas saja di hatinya, kemudian Ricky Wang dengan cepat menyebarkan kerohanian, dan terbang perlahan di atas istana-istana ini, dengan cermat mencari Eric Kin tanpa henti. Tapi tepat pada saat Ricky Wang terbang melewati atas istana, jimat perkuat energi di depannya tiba-tiba bergerak, yang sekali lagi muncul rasa induksi dan terbang menuju istana. Tidak tahan lagi, kan? Ekspresi Ricky Wang bergerak, dan dia terbang mengikuti jimat, tetapi hanya beberapa detik kemudian, jimat itu seakan kehilangan rasa induksi dan berhenti lagi. Ricky Wang mengerutkan kening, kerohaniannya tidak merasakan sesuatu yang salah dari bawah, tetapi jimat malah muncul rasa induksi, dan sekarang dia menghilang lagi. Ricky Wang, untuk apa kamu datang ke luar istanaku? Tepat ketika Ricky Wang bingung, di istana di bawahnya, formasi tiba-tiba terbuka, dan sebuah sosok terbang keluar darinya dengan wajah dingin. Marcos Yu, ini istanamu. Ketika melihat orang itu, Ricky Wang menyipitkan matanya. Benar, memangnya kenapa kalau ini istanaku? Tempat tinggalmu bukan di puncak ketiga, tetapi kamu datang ke sini di tengah malam dan membuat gerakan. Ricky Wang, kamu jangan terlalu sombong. Jangan pikir kamu bisa bertindak sesuka hati padaku karena aku telah kalah padamu di siang hari. Marcos Yu dengan wajah muram dan ekspresi buruk. Sejak dia terbang keluar dari istananya, dia langsung merasakan aura kerohanian Ricky Wang yang menyapu bolak-balik di tubuhnya tanpa menahan diri, dan tidak berniat mengambilnya kembali. Ini adalah perilaku yang sangat provokatif bagi kultivator. Ditambah dengan kesan yang melekat pada Ricky Wang, masalah tentang guncangan ilmu sihir yang dibuat oleh Eric Kin sebelumnya, secara alami dihitung ke Ricky Wang juga olehnya. Jadi masalah saat ini berubah menjadi Ricky Wang yang datang untuk memprovokasi dirinya di tengah malam dan mengganggu latihannya. Sementara Marcos Yu tidak senang pada Ricky Wang juga sedang mengamati orang di depannya. Sosok orang yang dia kejar tiba-tiba menghilang, dan ketika tandanya muncul lagi, malah berada di luar istana Marcos Yu secara begitu kebetulan. Perlu diketahui, indera kerohaniannya bisa menjangkau puluhan kilometer di kawasan ini, tapi di dalam istana terdapat formasi di masing-masing tempat, dan indera kerohanian tidak bisa masuk ke dalamnya. Hal ini membuat Ricky Wang secara tak terkendali timbul sedikit rasa curiga terhadap Marcos Yu. Mungkinkah sosok itu lari ke arah ini karena dia bisa menggunakan formasi ini untuk menyembunyikan diri? Apakah itu berarti kultivator yang membuat jimat perkuat energi itu berada di antara murid elit partai bagian dalam ini? Marcos Yu, alasan aku datang ke sini, kamu tahu di dalam hatimu. Tapi bagaimanapun, semua ini hanyalah tebakan dia sendiri, tanpa bukti sedikit pun. Ricky Wang menahan kecurigaan di dalam hatinya terlebih dahulu, dan sengaja bertanya dengan nada menguji. Apa yang aku tahu? Mendengar nada aneh Ricky Wang, jantung Marcos Yu melonjak. Dia telah bersekongkol dengan Orlando Wang secara rahasia di dalam istana sebelumnya, jadi tentunya dia memblokir semua koneksi internal dan eksternal. Oleh karena itu, Marcos Yu sekarang tidak tahu bahwa Ricky Wang sebenarnya terus melacak Eric Kin. Sebaliknya, dia pikir masalah tentang dia menjebak Ricky Wang telah diketahui olehnya. Hal ini memang dilakukan dengan sangat tidak bermoral.
Lagi pula, jika triknya ini benar-benar bisa berhasil, saat menghadapi Eric Kin yang telah menelan pil iblis dan memiliki aura meroket, itu adalah hal yang sangat pasti bagi Ricky Wang untuk dipermalukan di atas panggung kompetisi. Dia menjebak Ricky Wang di belakangnya, jadi orang ini datang mencarinya. Rasa berdosa yang mendadak telah dilihat oleh Ricky Wang yang telah memusatkan seluruh perhatian untuk menatapnya. Marcos Yu, ternyata benar-benar kamu. Ricky Wang langsung menjadi sangat marah. Dia mengangkat tangannya, lalu api iblis yang menggetarkan langit langsung membombardir ke Ricky Wang. Menurut pendapatnya, hanya ada satu jawaban dari reaksi Ricky Wang yang tampak memiliki rasa berdosa, yaitu, dialah orang yang melakukan hal mengejek dirinya sendiri dengan buruk di keramaian di siang hari. Kalau tidak, mengapa begitu kebetulan bahwa pemilik jimat bisa muncul di puncak ketiga, dan mengapa orang misterius itu berlari ke arah kelompok istana ketika dia dikejar? Dan mengapa auranya akan menghilang di dekat Marcos Yu, dan bahkan Marcos Yu tampak memiliki rasa berdosa? Ricky Wang, kenapa kamu tiba-tiba gila? Ketika Marcos Yu menghadapi nyala api iblis yang mengerikan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mengeluarkan kedua telapak tangannya dan menembakkan reiki yang mengerikan, lalu barulah dia menghancurkan api-api kuat itu. Tetapi gelombang tersisa dari nyala api iblis itu menembus Marcos Yu dan jatuh langsung ke atas istana. Formasi kewalahan dan banyak menara runtuh. Marcos Yu juga dikejutkan oleh kekuatan auranya dan mundur beberapa langkah secara tak terkendali. Dia penuh amarah, menunjuk Ricky Wang dengan jari dan berteriak kuat. Bajingan Ricky Wang ini benar-benar sangat sombong, bisa-bisanya dia mengejar keluar istananya untuk memukulnya, dan bahkan menghancurkan istananya. Kalau kamu tidak melakukan kesalahan, apa yang kamu takutkan? Ricky Wang tersenyum dingin. Aku takut padamu. Marcos Yu juga marah, bukankah itu hanya menjebakmu? Memangnya kenapa kalau kamu tahu? Lagi pula, aku kan tidak berhasil, kamu datang ke istanaku untuk memukuliku di tengah malam. Tidakkah aku menginginkan wajah? Hal ini dilakukan olehku, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kata Marcos Yu dengan suara dingin dan keras kepala. Bersambung.